Mingyu, setelah kau pergi kemarin, Cuyangan mencabut kau kasih sumber daya peringkat pertama siswa barumu. Sayang sekali. Itu 15 lembar cetakan loh. 다른 생각. 과거한 어디 미국에 Ngomong-ngomong, kenapa Cuyanan begitu menargetmu? Cuma gara-gara kau mukul guru? Nggak sampai segitunya deh. dia punya masalah makanya begitu ngejar aku. Tapi setelah kau pergi, Cuyanan mengumumkan berita mengejutkan. Oh, berita apa? Angkatan kita ada beberapa siswa khusus yang masuk Akademi Ibu Kota Setan. Siswa khusus? Khususnya apa? Siswa khusus itu semuanya dari klan siluman. Apa? Kaget kan? Aku juga kaget banget waktu dengar. Katanya ini langkah tinggi untuk melawan monster gurun. Makanya mereka gandeng sekelompok klan siluman jadi aliansi. Cuyanan bilang kita harus rukun sama siswa klan siluman. Siluman sudah bunuh banyak ras manusia. Mana mungkin bisa rukun? Ini aula misi. Penyingkuran sengkerakurnya. Kita harus berburu monster untuk dapat koin. Baru bisa tukar apapun yang kita butuhkan di akademi. Ambil kartu poin di sini, baru bisa mulai misi siswa baru. Anti di sini aja. Minggir, jangan halang kita. Pergi. Nggak dengar ya? Ngapain sih? Aku duluan anti. Jangan paksa aku tanpa tahu. Ya, Kok kau seorang undang bayat? Aku nggak mau minggir. Nggak mau mikir. Aku hajar kau. Kau kayak sapu. Aku mau nangin begitu. Silakan lapor. Kalau bisa menang, aku yang kalah. sombong banget. Duka hitung itu siapa? Nggak berani tunjukkan wajah kasih. Tadi pukulannya kuat juga. Mereka bukan siswa biasa kayaknya. Minggir. Biarkan kami ambil misi siswa baru dulu. Kenapa? Ada tintuku lebih keras. Kuasa tinjuku lebih keras. Puas! Orang kayak gini memang harus diajari. Kau cari mati. Jangan membantu di sini. Kau dari mana lagi? Kau. Mati kau! Apa? Dia tangkis. Biar kulihat wajahmu seperti apa. Apa? Ini monster. Kenapa ada monster di akademi Ibu Pesan? Kalian ini siswa khusus ya? Bocah. Kalau sudah tahu kami siswa khusus, masih berani usik kami. Siswa khusus tetap siswa. Kalian sama seperti kami. Nggak ada istimewa. Omong pesan. Kami datang sekolah di Akademi Ibu Kota Setan. Kalian manusia harus layani kami kayak tuan besar. Sialan kau. Jadi mati, serang. Masih berani serang? Aku hajar kalian. Kau sendiri yang cari mati. Berubah wujud. Jadi monster sepenuhnya. Di tengah ras manusia berani jadi siluman. Keterlaluan. Mati! Cakarku. Kau tahu nggak apa yang kau lakukan? Aku lagi hajar kalian bertiga. Sekarang. Kami tamu penghormatan Akademi Ibu Kota Setan. Kau kena masalah besar. Kami nggak akan lepaskan kau. Puas! 3 binatang sombong itu memang harus diajari. Dia Ning Yu kan? Yang tingkat pertama siswa baru itu. Ada apa ini? Cuyanan. Begini karena ras manusia menyambut tamu? Kau yang ketiga siswa kendulang? Benar. Dia orangnya. Orang ini lebih sombong dari kami. Kalau Akademi Ibu Kota Setan tidak hukum berat dia, klan beruangku tidak terima. Kami datang untuk sekolah, bukan untuk dipukuli. Mereka beruang yang cari masalah. Mingyu, dapat pelanggaran berat 1 kali, denda 100 poin. Apa? Dapat pelanggaran dan denda 100 poin lagi. 100 poin hukuman yang sangat berat. Banyak siswa baru setahun belum tentu bisa kumpulin 100 poin. Itu bukan intinya. Intinya Ming Yu nggak punya poin. Jadi poinnya sekarang minus 100. Wah, habis. Menurut aturan Akademi Ibu Kota Setan, kalau siswa poinnya minus 3 bulan berturut, akan dikeluarkan. Aku nggak salah dalam hal ini. Denda 110 poin. Guru Chu, Ning Yu membantu aku. Diam, Liji, kamu juga mau dihukum? Ada lagi yang mau kamu bilang? Aku nggak salah. Poin dipotong 130. Aku! Yuk, jaga poin makin dikutungannya. Sialan! Aku nggak terima cara ini. Wow, Yupsna, kami juga mau poin dipotong. Rasain. Ini balasan buat yang melawan kami. Kalian puas dengan keputusan ini? Puas. Kami sangat puas. Cuyanan. Kamu teman setia klan beruang kami. Mingyu, masih ada yang mau diomong? Kalau enggak, cepat pergi. Dasar brengsek.
anak ini makin kurang ajar. Mingyu, yang penting sekarang cari 100 poin buat kamu. Kalau nggak 3 bulan lagi. Kayaknya sulit. Aku sudah cari tahu. Tugas di aula tugas terbatas. Dan poinnya kecil-kecil. Untuk dapat 100 poin. 3 bulan nggak cukup. Hei kalian! Satpam berprestasi. Kamu panggil kami? Mingyu, walau kamu hancurin pintu gerbangku, tapi aku kagum sama penampilanmu tadi. Oh, terus? Jadi, aku mau bantu kamu dapat 130 poin. Kamu punya piala? Sudah pasti. Bukan aku sombong. Aku jadi satpam di Akademi Modu 7 tahun. Semua hal di sini aku tahu. Guru baru pun tanya-tanya sama aku soal sekolah. Bilang aja. Kamu mau dapat 100 poin dalam 3 bulan. Cuma bisa ke tempat ini. Kok aku Tuhan? Betul. Kalau ambil tugas biasa di awal tugas, pasti poinmu nggak cukup. Sekarang cuma ke kota runtuhan yang berbahaya. Berburu monster, poinnya dihitung per kepala. Baru ada harapan. Kalau begitu, aku kota Tuhan. Kepala aku juga mau tembak runtuhan. Aku pulang siap dulu. Kita berangkat besok. Tunggu dulu. Kamu bilang kamu tahu semua hal di Akademi Modu? Iya. Kamu tahu Pilar Dewa Pencipta di mana? Pilar Dewa Pencipta? Kok familiar ya? Pernah dengar di mana? Sudah. Lupa aku. Kau ingat? Kau. Pilar Dewa Pencipta. Akhirnya ada petunjuk. Mingyu, ini Tuyaman. Aku sekarang dengan sekolah yang. Soalnya tadi kamu masuk. Kamu keluar jemput aku. Chuyan Dan? Kenapa dia datang? Mau minggir apa enggak? Enggak. Jaga gerbang adalah tugas suci kami satpam. Kacu! Mingyu, satpam sekolah kalian tak bermasalah. Bawa Taishan. Kamu sama aku, biarkan dia masuk. Satu, dan ya. Bawa Taishan orangnya bertanggung jawab. Teliti. Bertanggung jawab. Teliti? Satpam ini bertanggung jawab siapa minta nomor belum masuk? Jangan ciciring detail itu. Mingyu, karena dia temanmu. Kalian silakan masuk. Bila. Dewiku. Aku kau jadi bawa tolong. Akhirnya ketemu Dewiku. Kacu. Kamu datang ke Akademi Modu khusus cari aku kan? Tentu saja bukan. Tapi ada hubungannya denganmu. Mingyu, ada kabar baik buat kamu. Pusat latihan kami mau buka cabang di Akademi Modu. Gimana? Senang gak? Selamat deh. Sekarang kita kerja sama. Kamu bikin nama terkenal di Akademi Modu. Tarik pelanggan buat pusat latihan kami. Terkenal sih nggak usah. Aku sekarang sudah terkenal. Wah, bagus. Aku tahu kamu dimanapun pasti bersinar. Tapi ketenaran aku sekarang malah bikin pusat latihanmu rugi. Rugi? Kenapa? Jadi begitu. Guru Akademi Modu sengaja musuhin kamu. Jangan sampai ketemu sama aku. Kalau ketemu, aku hajar dia buat bela kamu. Pokoknya, pusat latihan di Akademi Modu jangan dulu dikaitin sama aku. Takutnya aku bikin kamu kena masalah. Tenang, aku paham. Sudah nggak lah. Ayo berangkat. Doa kabar. Naik portal teleportasi. Yang gedung ada portal teleportasi lagi tempatnya di bawah reformasi. Berburu di kota terbengkalai. Pertama harus daftar di sini dulu. Ambil token berburu. Nanti poin langsung dihitung otomatis. Lihat papan peringkat di atas itu. Yang peringkat itu semua orang lahir rumah saat di kota terbengkalai. Suatu hari nanti, namaku juga bakal ada di sana. Bu Guru, saya mau daftar berburu ke tempat terbengkalai. Kamu lagi. Pergi sana, main jauh-jauh. Bu Guru, tolong kasih saya token berburu. Kamu hijau cuma satu bagus. Ngapain ikut-ikutan? Setiap kali keluar pasti luka parah. Kalau bukan karena beruntung, kamu sudah mati di kota terbengkalai. Bu Guru, saya ingin berburu di kota terbengkalai. Kamu memang keras kepala ya? Bingung dah, Satpam Tempus mau ngapain sih? Dengar ya, ini terakhir kalinya. Terima kasih. Bu Guru, kami bertiga juga mau daftar ke kota terbengkalai. Ayam bertiga. Mahasiswa datang? Ya, Hari ini aneh banget. Satpam ikut-ikutan. Mahasiswa baru juga ikut. Bu Guru, apa ada guru mahasiswa baru tidak boleh ke sana? Sih, enggak ada. Tapi mahasiswa baru biasanya tidak ke sana. Soalnya kemungkinan besar bakal mati di sana. Aku skip nah, kamu sudah belajar mau ke sana. Anak muda, jangan terlalu tinggi hati dan tidak tahu diri. Benar kata ibu, latihan dulu setahun lagi. Setidaknya 1 tahun kan membangun sana. Tidak usah, Bu Guru. Kami tidak mau dengar nasihat. Kau mau cari bati? Ya enggak, pergi sudah.
Terima kasih, Kak ya. Mahasiswa baru sekarang tidak sadar diri ya? Biarkan saja mereka pergi. Siapa saja yang berada awas untuk tengah. Mungkin bersama mereka tidak apa-apa. Benar juga ini kota yang sedang dimakan. Sepertinya sudah lama terbengkalai. 50 tahun lalu, kota ini diserang bencana monster. Dalam semalam seluruh kota jadi puing. Puluhan ribu manusia hampir tidak ada yang lolos. Semua jadi mangsa monster. Hati-hati, berkata, salah satu monster paling kubung di sini. Bunuh. Kuat banget, cepat lari. Baru ketemu monster pertama langsung kabur. Terus nanti gimana lanjutnya? Cepat lari, kalau tidak sekarang tubuhmu telat. Ini. Kamu punya sekuat ini. Kamu ternyata selemah ini. Sudahlah, jangan dibahas. Cepat buatkan partum isi bapaknya. Oke. Satu anjing pemerintah 0,1 poin. Seperti ini kan. Cuma 0,1 poin. Harus bunuh 1000 ekor baru dapat 100 poin. Mau bagaimana lagi? Anjing pengeruk itu monster terlemah ke sini. Makin kuat makin tinggi poinnya. Ya. Siji lama lagi. Lagi pula kami punya teman kontak Musa. Ini. Sekarang giliranmu beraksi. Baik. Cepat kabur. Ninju kayaknya yakin banyak. Sudahlah, aku juga tidak kabur. Bunuh. 1000 sampai puas. Bunuh sampai puas. Lihat kalian, Drahu jadi mendidik juga. Kita harus seperti ini. Semuanya harus dulu. Ambil poinnya. Hah? Si Genius di mana? Di sana, lagi tiduran. Anak muda memang bubar. Langsung tidur begitu saja. Bunuh. Ini sudah habis semua. Ayo jalan. Meski dalam kok terbengkalai. Kok cepat banget? Bisa-bisa apa gak sih? Cok tidak boleh dibilang cepat. Itu namanya kuat. Kuat. Memang kuat. Aku sudah lihat banyak mahasiswa baru di Akademi Modu. Yang sekuat kamu tidak banyak. Ada yang tidak pedas. Monster di sini makin sedikit. Betul. Menurut kata si Genius, makin dalam masuk ke kota, harusnya monsternya makin banyak. Tapi sekarang makin ke dalam makin sedikit. Ini sangat aneh. Situasi seperti ini pertama kali aku alami. Aku bisa tebak satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Teman kok. Semua monster pergi untuk memberi hormat padanya. Tidak aku genya. Ini konyol sekali. Aku pernah baca catatan akademi. Mereka bilang kurang karunia dalam situasi seperti ini. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Kenapa tiba-tiba banyak orang masuk ke kota tua? Mereka tidak ampun karunia. Ini kesempatan langka. Satu lagi binatang bernilai 10.000 poin. Ini peluang untuk langsung naik kelas. Serang! Benar juga. Stop dikasih sekolah jadi pukul. Tidak kusangka kita yang menemukannya. Begitu ya. Aku sarankan tidak. Ya ulah juga angka kalah. Banyak yang sudah level 4. Walau Raja Binatang masih lemah saat baru turun. Tapi bagi kita tetap tidak terkalahkan. Ini. Kamu bagaimana? Perasaan yang aneh. Sangat bahaya. Tapi harus berjalan. Kalau begitu, kalian tunggu aku di luar. Aku akan lihat. Aku temani kamu. Tidak perlu. Aku lihat dulu. Kalau tidak bisa, aku akan langsung keluar. Baik. Hati-hati. Zulau, kita beruntung bertemu Raja Binatang ini. Pasti jadi milik kita. Jangan remehkan yang lain. Aku bisa mengatakan. Ada 2 orang sekuat aku tidak jauh dari sini. Persiapan kita sangat matang. Kalau dapat Raja Binatang, bisa tukar banyak sumber daya. Seluruh keluarga Yo akan berkembang pesat. Raja Binatang yang dewasa bisa hancurkan dunia. Makanya aliansi beri poin tinggi untuk setiap Raja Binatang. Kali ini kita harus rebut dengan sepenuh tenaga. Yonglau, ada yang kukitenggai. Kenapa kupetua ini bisa lahirkan Raja Binatang, bukan tempat lain? Asal Raja Binatang memang misteri. Dia tidak cocok dengan semua ras. Bahkan, ras lain yang musuh manusia juga cari kesempatan untuk bunuh Raja Binatang. Jadi Raja Binatang terus pindah lokasi binatang buas agar bisa turun dengan aman. Tempat ini cuma dipilih secara acak yang dianggap paling aman. Benar juga. Semua binatang buas datang ke sini. Bocah sendirian juga berani ke sini. Bodoh berani saja.
Bocah, kesini sebentar. Manggil aku? Belah, kesini sebentar. Pegang ini. Untuk apa? Nanti, aku dan buatmu kalian menang besar. Kamu rekam aksi hebat kami. Aku mau bawa ke Merayu untuk juga kami. Kamu dapat? Bayaran apa? Aku rekamanmu. Kamu bayar aku berapa? Bocah, kamu tuh hanya iya. Aku pun lebih yang satu hal. Aku orang keluarga yo. Keluarga yuk? Tidak pernah dengar. Raja binatang mau keluar. Ya, host. Ini kesempatanmu mengabdi pada keluarga yo. Ternyata Raja Sinya 3 kepala. Raga binatang muncul. Serang! Raja Sinya 3 kepala pakai binatang bas biasa untuk halangi kita. Wah, kira dah. Belum. Orang tua itu belum bergerak. Kita coba harus sabar. Tolong aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku kabeh. Tidak bisa sampai kaya kita. Mundur. Raja binatang menghalangi kita mundur. Tolong kami. Raja binatang ini pandai memimpin. Yang level 3 di awal tadi semua mati. Kalian berdua, saatnya kita bergerak. Jangan sampai kelemahan. Serang bersama. Mereka bertiga ada segel 3 4 ke atas. Serang! Segel petir! Yongming, giliranmu! Baik. Segel bumi. Kena! Kesempatan untuk membunuhnya. Maju! Minggir! Cepat habisi semua ikan kecil ini. Duit tanah. Berhasil! Sudah luka parah. Tidak ada lagi. Bunuh dia! Bunuh! Pergi bunuh dia. 10.000 poin ini milikku. Duit tanah. Ayo. Apa? Yoming. Berantau! Sialan! Apa yang keluar? Jangan! Tolong aku! 10.000 poin. Ambil saja di akhirat. Para pembuat segel kuat ini saling bunuh demi keuntungan. Yoming! Asal bajingan licik. Aku hitam terkeblos. Kita lihat tahu kau bisa selamat. Aku mau kabur. Dia ini tidak bisa aku. Yoming! Aku catat utang ini. Kau bajingan. Karena sudah menyerang. Itu yang mungkin kulihatkan kau pergi hidup. Tidak. Yoming. Aku akan menghantui kau selamanya. Keren! Memang pengkas dari keluarga yo. Serangannya cepat dan bersih. Anak udah, baik deh. Tuan Abjad, jika kalian ingin pak, maka keluarga yo seperti koceran. Keluarga Yo ini licik dan kejam. Nanti aku tidak akan dibiarkan pergi Yo. Selanjutnya, Raja binatang ini milik Yoming. Raja binatang siapa rabu orang. Kekuatannya jelas bermah. Harus tepat menghabisinya. Tunggulah! Dia mengenal. Perisai batu. Tetua! Raja binatang tidak selemah saat kamu menjual. Kekuatannya cepat bertambah. Binatang buas. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Jurus pamungkas, bintang penghancur. Ini mantra terlarang terkuat dari tetua. Raja binatang pasti mati. Bintang penghancur sudah keluar. Kau tidak bisa lari kemana-mana. Percuma memulihkan luka dengan menelan monster. Cuma beda mati cepat atau lambat. Pergi. Apa? Tetua! Binatang buas! Berani kau melukaku! Perisai batu! Tetua! Tidak apa-apa! Tidak apa-apa. Raja Singa berkepala 3 cepat pulih. Kalau tidak bisa membunuhnya sekarang, mungkin dia ada kesempatan lagi. Tetua, kita tidak segel keluarga. Benar! Bagus. Pada sedunding hilang sudah keluar. Raja binatang ini pasti mati. Benteng hilang. Bunuh. Raja Singa berhati yang hukumnya.
Cepat habisi dia. Lakukan guru. Artefak segel. Ini pertama kalinya aku melihat. Konon hanya keluarga pembuat segel dengan warisan kuat yang punya harta seperti ini. Tidak baik. Petua, lencing berhilang namaku. Tetua, selamatkan aku. Sialan. Hancurkan. Ya was. Lepaskan aku. Tetua. Kalau Bilkus, kita semua akan mati. Brengsek, aku lawan kau sampai mati. Lonceng langit, kurung dia. Dia terkurung. Raja binatang mau keluar. Brengsek, aku tak akan biarkan kau keluar. Lonceng langit, meledaklah. Dia mati? Tidak ada gerakan. Harusnya sudah mati. Tetua, Anda baik-baik saja. Baik. Aku tidak bisa menguasai teknologi sepenuhnya. Kena serangan balik. Apa? Belum mati? Habis. Sekali ini kita mati. Ini. Bagus. Binatang ini juga sudah sekarat. Aku bunuh dia. Aku terluka parah. Tiada tenaga untuk bunuh Haji binatang. Aku yang pergi. Tidak bisa. Aku juga luka parah. Tidak ada tenaga. Ini masalah. Haji binatang butuh. Sebentar lagi akan menahan prajurit caplannya. Harus cepat selesaikan dia. Tetua, sudah tidak bunuh kita. Lagi pula bocah ini lemah. Masih dalam kendali kita. Bocah, kau kesini. Belum hanya bilang untuk kita. Kau kayu dia akan ketemu. Aku yang bunuh. Bunuh hantu benar jadi milik siapa? Naur, kau cuma suruhan kita. Dibunuh dia jadi milik kita. Cepat kesini. Tahu jika keluarga Yo Ijawi mudah berindasu. Sadar posisimu. Jadi suruhan keluarga Yo itu kehormatanmu. Baik. Bocah, kau cukup mengerti. Salah bunuh raja binatang untuk kita. Aku kasih kau hadiah 10 poin. Sialan kau! Kau berani lempar aku? Kurang ajar. Kau tahu apa yang kau lakukan? Bajingan kecil. Ini pemberontakan. Bajingan tua, kau sekarang sudah babak belur. Masih berani sok di depanku. Kau habis. Jangan sampai aku tahu siapa kau. Aku bunuh 9 keturunanmu. Dasar pemberontak. Kau masih belum sadar situasi. Kau berani? Kenapa tidak berani? Tidak, jangan pukul lagi. Aku bisa lupakan ini. Mati. Tidak, ampun. Aku salah. Terlambat. Dari tadi ngapain? Petua mati. Dibunuh bocah itu dengan 1 pukulan. Giliranmu. Aku punah semua bio. Kau tidak boleh sembuh aku. Selain anak kandungku, semua aku bunuh. Kau tidak tadi yang perintah aku? Tidak berani lagi. Aku di hadapanmu cuma cucu. Kau pantas? Tidak berani lagi. Aku di hadapanmu cuma semut. Semut pun tidak. Ampuni aku. Aku biarkan lagi. Aku tidak akan bilang apa-apa. Selamat. Kau bunuh aku. Kau juga tidak selamat. Aku bunuh dulu baru bicara. Sekarang tinggal selesaikan Raja Binatang. Kau tidak bisa kabur. Naga angin. Bunuh dia. Cuma Raja Binatang sekarang. Gampang. Aku ada okosna. Dia minta kembali aku. Dia bilang lepaskan dia. Dia akan balas budi suatu hari. Maaf. Kalau waktu lain aku bisa lepaskan kau. Tapi sekarang aku butuh poin. Apa maksudnya Raja bilang ini persegi 1 kepalanya? Dia bilang dia potong 2 kepalanya buat kamu. Cukup untuk tukar poin, ampuni nyawanya. Kalau bisa ditukar poin, aku bisa ampuni nyawamu. Tapi aku harus pastikan dulu. Berhasil.
Poin yang masuk token sangat banyak. Kalau begitu, nyawamu bisa kuampuni. Tapi kalau nanti kamu jadi kuat dan malah dengan gimana? Indah, sedekatnya binatang. Setelah kamu dapat darah aslinya, dia jadi binatang kontrakmu. Kalau begitu, aku bebaskan kamu. Ning Yu keluar. Ini jangan-jangan. Ini layaknya berhagwa. Raja binatang aku bunuh. Raja binatang dibunuh. Itu 10.000 poin. Kaya. Ninyu kamu kaya. Papan peringkat berubah. Peringkat pertama berubah. Mingyu. 10.010 poin. Bercanda apa? 10.000 poin? Palsu, terlalu palsu. Sistemnya salah kali. Siapa yang kurang hancur bisa dapat 10.000 poin? Ada apa? Pak Liu, lihat papan peringkat. Astaga, lebih dari 10.000 poin. Setahuku rekor tertinggi berguru di kota hancur cuma 300 poin deh. Pak Liu, Bapak guru pensiun yang dihormati. Cepat suruh sekolah cek. Pasti ada yang salah. Kalian jangan panik, aku telepon dulu. Halo, saya Liu Zhantian. Cek apa yang terjadi dengan papan peringkat kota hancur. Apa? Tidak ada yang salah? Ternyata tidak ada yang salah. 10.000 poin ini asli. Pak Liu, aku baru lihat data. Ada raja binatang di kota hancur. Jangan-jangan Ning Yu ini yang berbahaya binatang? Bukan jangan-jangan, pasti bunuh raja binatang. Satu raja binatang 10.000 poin. Kalau tidak bunuh raja binatang mustahil dapat poin setinggi ini. Tunggu, tapi itu juga aneh. Raja binatang jauh lebih susah dibunuh daripada monster biasa. Bunuh monster biasa tidak dapat 10.000 poin. Tapi kalau tidak bunuh raja binatang lebih mustahil lagi. Iya, Ningyu ini gimana caranya? Aku dapat infonya. Ning Yu mahasiswa baru angkatan ini. Apa? Mahasiswa baru? Kamu bercanda? Mahasiswa baru bunuh raja binatang? Ning Yu, mahasiswa baru, bunuh raja binatang. Akademi Modu punya jenius luar biasa. Tidak boleh, kakek harus ketemu dia. Li Qinglang, Ren Yingying, aku kasih kalian masing-masing 1.000 poin. Ning Yu, ini terlalu banyak. Coba tiga poramu, nanti kamu juga bisa bantu aku. Baik, aku nanti langsung buka semua poin dari bahan cetak. Ah, capek banget. Aku cuma mau santai. Kayaknya harus latihan lagi. Ningyu, aku bagaimana? Kamu udah 50 poin. Tukang 50? Nekat 1000. Kamu sama dengan mereka? Baiklah, tapi 50 terlalu sedikit. Bisa tambah? Aku kasih kamu 200 poin lagi, tapi ada syaratnya. Bilang aja, kalau aku bisa, pasti aku kerjakan. Bapak kalian dua pencipta. Oke, tidak masalah. Selanjutnya aku fokus cari tiang dewa pencipta. Bahan cetak gimana tukarnya? 10 poin untuk satu lembar. Mahal banget. Aku nggak dapat poin. Kamu beli di luar aja. Kamu gimana sih sikapnya? Memang begini sikap aku. Kalian tahu tidak, bahan cetak di luar memang lebih murah, tapi stoknya terbatas. Tidak seperti di sini, stok tidak terbatas. Mau beli berapapun boleh. Mau beli berapapun boleh? Kamu yakin? Omong kosong. Tentu aku yakin. Masa bahan cetak bisa kalian beli habis? Kamu yang bilang. Jadi nanti kamu tidak bisa keluar bahan cetaknya. Kalau dia bisa aku sudut minta maaf. Gimana? Mahasiswa miskin memang bawa. Baik. Kasih aku 900 lembar bahan cetak. Cuma 900 lembar. Apa? Kamu mau 900 lembar? Benar. Aku bukan 900 lembar cetakan. Kau bercanda? Apa aku terlihat sedang bercanda? Anak muda. Kau ini siapa? Kau tahu 900 lembar cetakan itu berapa poin? Coba lihat aku ini siapa? Cuma pura-pura. 900 lembar cetakan itu 9.000 poin. Jangan bilang kau mahasiswa melarat. Bahkan guru yang sudah kerja 10 tahun belum tentu punya 9.000 poin. Kalau kau mau so, akan kubongkar kau. Apa? 9.970 poin. Ini bagaimana mungkin? Berikan 900 lembar cetakan. Bagaimana bisa? Kenapa kau punya poin sebanyak ini? Salah menilai orang, kan? Jangan banyak apa. Berikan cetakannya. Tidak ada sebanyak itu. Di sini cuma tersisa 500 lembar. Kalau tidak ada, kenapa kau bohong? Tuhan, saya salah. Salah gimana? Saya tidak seharusnya bohong. Saya salah menilai orang. Keluarkan cetakannya. Baik, baik. Hati-hati di jalan. Ya ampun. 10.000 poin.
Dalam sejarah Akademi Modu tidak pernah ada siswa yang punya poin sebanyak ini. Bahkan tidak ada yang mendekati. Masa dengan orang ini tidak terbatas. Hampir saja menyinggung orang besar. Sekarang cetakannya sudah cukup. Hari ini akan robus kelas sekolah level 3. Tebus. Berhasil tebus. Masa sekolah level 3. Sekarang kekuatan di tubuhku bertambah 10 kali lipat. Ini apa? Sepertinya Ini kota teleportasi. Tidak tahu menuju kemana. Karena ini muncul setelah aku terobos. Harusnya kan bahaya itu. Masuk saja. Ini tempat apa? Seperti medan perang. Apa ini? Bentuk dewa. Tidak terluka sama sekali. Setelah aku terobos level 3 sekolah, kekuatanku meningkat ratusan kali lipat. Tapi tidak melukai monster ini. Bentuk iblis. Pelemahan 10 kali. Lepas daun kecil. Sial. Mati. Buku setelah Jimbalo baru bisa membunuh kelabang ini. terlalu sulit. Suara apa? Ada monster lain datang. Sangat kuat. Nah, monster di sini semua sekolah ini. Bunuh. 2 jam. Butuh 2 jam penuh untuk membunuh monster ini. Terlalu sulit dibunuh. Tidak. Ada monster lain datang lagi. Kali ini sepertinya lebih kuat. Kembali dulu. Ujian medan perang 3 jam berakhir. Membunuh 2 monster level perunggu. Mendapat 2 poin medan perang kejam. Apa? Ini medan perang kejam. Aku sampai di medan perang kejam. Medan perang kejam adalah tempat pertempuran khas manusia dan Musa. Petarung biasa tidak bisa ke sana. Bahkan di Akademi Modu harus dikimping guru baru boleh pergi. Monster ini sangat kuat. Cepat pergi. Menghilang. Aura yang tidak menyenangkan. Dari siapa? Aku punya jalur ke medan perang kejam. Coba apakah portal ini bisa ku kontrol. Keluar. Portal ini memang bisa ku kontrol. Jadi aku bisa keluar masuk medan perang kejam sesukaku. Setelah sebulan menginap dan memantapkan, sekarang aku sudah stabil di level 3 Master Pola. Bahkan di puncak level 3. Kapan saja bisa naik ke level 4 Master Pola. Master Pola level 4 itu Master Pola menengah. Sudah termasuk Master Pola kuat. Menu, keluar. Ningyu, keluar sekarang. Ngapain? Kamu Ningyu. Ya, aku. Aku You Tianyang. Mahasiswa tahun kaya. Ada urusan. Sepupuku Liu Chunglai. Kamu yang kirim dia ke medan perang itu. Terus? Kemarin dapat kabar sepupuku tewas di sana. Liu Chunlai terlibat di sini. Coba cari tahu dulu ceritanya. Dia tak stabil. Kau pikir aku kesini mau bahas baik-baik? Aku juga mau bahas baik-baik sama kamu. Mahasiswa baru sombong banget. Hari ini kau harus bayar nyawa sepupuku. Tunggu dulu. Kenapa? Takut? Aku khawatir kamu yang takut. Lucu banget. Kamu mahasiswa baru. Aku bisa hadir temu dengan tenang. Aku tanya kamu. Kamu kesini mau bunuh aku kan? Iyalah. Kalau begitu, hari ini kita duel sampai mati. Yang mati, lawannya gak perlu tanggung jawab apapun. Kau berani duel sama aku? Apa? Ini. Bang Yo, gimana nih? Tahu apa nih, Mingga? Jangan berisik di sini. Kata, aku Yukianin sama hasilku bapakmu. Bocah, sudah dikena tangan. Sekarang nyawa kamu jadi milikku. Aku akan buat kamu. Bang Yo, kamu gak apa-apa? Berani menyerang aku tiba-tiba. Bukan menyerang tiba-tiba. Kamu terlalu lemah. Pergi. Aku kasih kesempatan hidup. Mahasiswa baru berani remehkan aku. Aku habisin kamu. Apa? Gak mungkin. Mahasiswa baru ini kok bisa seperti ini? Aku kirim kamu pergi. Dia bisa reuni sama sepupumu. Kau berani bunuh aku beneran? Iyalah. Kalau kamu. Buat apa aku bikin cinta tahu? Mingyu, aku salah. Jangan bunuh aku. Kasih alasan kenapa aku gak belak kamu.
Aku Yotian yang mau jadi anak buahmu yang setia. Aku tak butuh anjing. Setahuku, peraling itu agen penan sesuatu buat kamu. Aku bisa bantu cari tahu eventnya. Lumayan juga gunanya. Ingat, mulai sekarang, nyawa kamu milikku. Kalau kamu nurut, Aku ambil tangan saja. Pergi. Mengerti? Mengerti? Mingyu, ada kabar Mi. Pilar 2 kita yang kamu suruh aku cari ada kabarnya. Cepat bilang. Dari hasil pencarianku, cek berbagai sumber. Pilar Dewa kita itu kayaknya benda suci akademi. Namanya Pilar Dohao. Pilar Dewa Laut. Di mana? Oh, aku lihat. Pilar Dewa Laut simpan di pavilion Saka. Pavilion Saka itu khusus nyimpan sindara dewa. Itu wilayah terlarang, gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Harus ada cara dong. Ini gak ada cara. Pavilion Pusaka bukan tempat yang bisa diurusin setang kayak aku. Mingyu, soal program mahasiswa Bang 10 Akademi Besar. Kamu udah dengar? Aku dengar. Katanya akademi sangat serius sama ini. Hadiahnya besar banget. Iya, kompetisi mahasiswa baru dari 10 akademi tinggi terbaik nasional. Ini juga peringkat ulang 10 akademi besar. Akademi lain gak ada apa-apanya buat akademi Modo. Tapi beberapa tahun ini Akademi Ingtian mulai melampaui Akademi Modo. Makanya akademi sangat serius. Kalau bisa kalahkan Akademi Ingtian, dapat juara pertama turnamen. Akademi bakal kasih hadiah besar banget. Tunggu. Hadiah. Iya Bom, ada hadiah. Kalian masih ingat hadiahnya apa? Aku kurang ingat. Tunggu sebentar ya. Si pintar kenapa tiba-tiba? gak tahu. Jangan-jangan hadiah ini dia, right? Mingyu, mau ikut turnamen mahasiswa baru? Gak mau. Gak tertarik. Ningyo. Ada cara. Ada cara masuk pavilion pusaka. Oh, coba bilang. Tadi aku sengaja konfirmasi. Hadiah juara pertama turnamen mahasiswa baru. Boleh masuk pavilion pusaka dan pilih senjata dewa sesukanya. Sepertinya turnamen ini harus tidak nih. Tapi susah jadi juara satu di kompetisi siswa baru. Katanya kok ini banyak yang jago banget. Hadiah kompetisi siswa baru kali ini luar biasa besar. Syarat minimal ikut adalah juara provinsi. Pak, saya mau daftar. Nama, nilai, Mingyu, juara kota Jiumin. Ningyu. Kamu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Pak, saya Liu Xiaotian mau daftar. Juara kota Tianhai. Baik. Tempat terakhir buat Liu Xiaotian. Pendaftaran kompetisi siswa baru ditutup. Pak, Bapak dulu kenapa saya tidak boleh daftar? Tidak ada kenapa. Kamu memang tidak memenuhi syarat. Saya tidak terima. Wah, damai. Berani bukan begitu sama Gu Xiang. Tidak tahu diri, minggir sana. Saya tidak marah sama kamu. Kamu tutup mulut. Guru Jiang sudah jelas. Tempat terakhir buat saya. Saya ayo, Pak. Kamu mau apa lagi? Mingyu, jangan bikin masalah. Saya mau satu, Mbak. Kamu tidak ngerti omongan orang ya? Ayo, lawan saya. Kau terulang, saya kasih stop saya. Terima kasih. Terima kasih apanya? Kamu bodoh ya? Berani kamu. Liu Xiaotian dipukuli. Dan sama sekali tidak bisa melawan. Liu Xiaotian kan salah satu juara favorit. Kamu kalah. Tempatnya bisa kasih saya kan? Tidak bicara. Berarti kamu setuju. Guru Jiang. Tempatnya dia kasih saya. Mingyu, kamu tidak merasa keterlaluan? Memang tidak merasa. Tidak mungkin kasih kamu tempat. Saya tidak mengakui kemampuan kamu. Kamu mau apa? Saya mau akui kemampuan saya. Kamu cari mati. Apa? Kurang aja kamu. Akui tidak. Saya akui. Saya kasih kamu tempat di kompetisi siswa baru. Dasar anjing. Mau ikut kan? Saya biarin kamu ikut. Dan saya pastikan kamu tidak akan kembali. Terima kasih, Guru Jiang. Saya pasti akan mengharumkan nama Akademi Guru. Guru Chu, siswa bab ini terlalu sombong. Perlu dihukum tidak? Tidak usah. Biar dia sombong. Saya mau lihat seperti dia bisa sombong. Ini terakhir sudah datang. Sudah lengkap semua. Ayo perkenalan dulu. Saya duluannya.
Nama saya Ding Tianli. Dari Malaysia, buat ahli pasca. Kakek saya kepala keluarga Jing saat ini. Saya tidak perlu perkenalan, pasti kalian semua tahu. Saya Ouyang Xia. Dari keluarga Ouyang, keluarga ahli puasa. Saya Dugu Chang. Ternyata ada orang keluarga Dugu juga di sini. Wah, maaf. Giliran saya, nama saya Kuo Weiwei. Dari Magaku, buat ahli posida. Tidak seterkenal ketiga keluarga tadi. Weiwei kan terlalu hati. Keluarga Kuo memang bukan keluarga lama ahli pola segel, tapi paling cepat berkembang akhir-akhir ini. Kalian punya potensi besar. Sekarang tinggal satu orang terakhir. Ming Yu. Sudah selesai? Astaga. Kamu lebih singkat dari Dugu Chang. Saya dari kota Jumin. Ning Yu dari kota Jiumin. Ada keluarga Ning di keluarga ahli pelasegel. Tidak pernah dengar. Ming Yu. Siapa ahli pelasega paling hebat di keluarga Ning? Ahli pasca paling hebat adalah saya. Aku paham. Dari kamu cuma rakyat biasa ya? Kamu sama sekali bukan dari keluarga pemahkola. Benar. Tapi itu tidak penting. Masa itu tidak penting. Anak muda masih terlalu muda. Kalian berlima. Kalian tunggu mahasiswa baru. Setelah saling mengenal, kalian berlima harus memilih satu ketua. Ketua. Kalau guru sudah apa itu? Kurasa aku paling cocok jadi ketua. Kamu paling cocok. Cocok dari mana? Karena kamu paling gendut? Oh, yang sia-sia. Maksudmu apa? Maksudnya simpel. Kamu tidak cocok. Aku paling cocok. Karena aku satu-satunya perempuan. Jadi ketua lebih mudah koordinasi kalian. Maaf lah bagi putri ada beda cowok. Hanya beda yang hidup dan yang mati. Ding Tianli, kamu menantangku? Kita aku bu. Ya paling cocok ketua di sini. Dari awal saja sudah kelihatan. Kalian soal aura tidak bisa jadi pemimpin. Dari kecil sampai besar aku selalu jadi bos. Tidak pernah ada yang jadi bosku. Jadi ketua pasti aku. Rebutan terus. Harus ada solusinya. Dan kalian belum tanya pendapat Ning Yu. Semua. Siapapun jadi ketua pasti tidak setuju. Tapi Ning Yu tidak jadi ketua. Kalian setuju kan? Setuju. Ming Yu, kamu mundur saja. Suruh aku mundur. Atas dasar apa? Sapus kamu apa? Kamu tidak sadar? Ini dua benda jejak. Ambil. Mundur. Aku bisa mundur. Tapi, Harus tambah uang. Tambah uang. Ming Yu, jangan keterlaluan. Kamu cuma sampah. Minta pendapat kamu. Itu memberi muka. Ini tambah uang. Aku tidak mundur. Kayaknya kamu butuh pelajaran. Biarkan dia. Dia tidak pengaruh apa-apa. Selanjutnya kita berempat bagaimana pilihnya? Gampang, bertarung. Yang terakhir berdiri jadi ketua. Setuju. Aku juga mau. Karena kalian sudah bilang begitu. Aku akan kasih pelajaran buat kalian semua. Mulai! Dugu yang kamu serang aku duluan. Begos sekali. Bunuh. Kalian curang. Mau singkirkan aku duluannya. Aku kasih kejutan buat kalian. Sekarang tidak ada yang bisa lihat. Baik, wapun singking. Pemanasan. Tidak tahu diri. Ning Yu nekat masuk. Apa? Anak itu masih berdiri? Dan cuma dia yang berdiri. Tapi siapa yang hukum aku? Gigiku sampai toho. Dugu Chang. Kamu juga jatuh. Oh yang sia-sia. Wei Wei. Kalian berdua juga kalah. Tunggu. Aneh. Kita berempat jatuh semua. Siapa yang jatuhkan kita? Aku. Kamu? Jangan berada. Tidak bercanda. Sekarang cuma aku yang berdiri. Ketua jadi milikku. Kamu gila. Kamu jadi ketua. Tidak mungkin giliran kamu. Memang tidak mungkin giliran aku. Biar buat kamu. Tapi ketua milikku. Kamu. Tidak ada yang menang. Kita tanding lagi. Tanding lagi.
Kalian tuli atau buta? Aku ulangi lagi. Ketua milikku. Bocah, kamu bicara lagi. Saya tidak aku hadar kamu. Bodoh. Berani kamu hina aku. Ini, Keterlaluan sekali. Hari ini aku harus patahkan kakimu. mana mungkin? Jintian itu kental. Sekarang aku yang jadi ketua. Ada yang keberatan? Ini, Mingyu, kamu keterlaluan. Masa sama teman sendiri sampai segitunya? Sampai segitunya. Kamu terlalu berpikir. Bukan aku. Ya saya tahu lah. Kamu bikin aku kesal. Astaga. Ini semua sekali. Kamu ada masalah? Aku. Mingyu, aku peringatkan kamu. Jangan sengaja sakiti Tuan lagi. Aku yang jadi ketua. Ada yang masih menolak? Kalau begitu, mulai sekarang aku ketuanya. Kalian panggil aku Koh Ming. Mulai dari kalian berdua. Koh Ming. Koh Ming. Kamu menghela. Belum pernah aku dipukuli begini. Tapi buat kami panggil kamu Koh, nggak semudah itu. Itu lagi. Koh Ning, mulai sekarang kamu harus lindungi aku ya. Kamu? Aku nggak panggil Kuning. Dugujan, Pasino. Ternyata aku gak salah pilih. Keras, tangguh. Pria yang pantang menyerah. Aku panggil kamu Koh Yu. Gila. Ningyu sampai bisa menguasai 4 anak dari keluarga Master Pola terkenal. Aku meremehkan anak ini. Guru Jiang, kamu sudah kepilih. Kalau begitu, kita berangkat. Aku tegaskan lagi. Tujuan Akademi Modu hanya satu, yaitu juara pertama. Akademi Tianhu menang. Selanjutnya Akademi Modu lawan Akademi Xinghe. Giliran kita. Dai. Gak usah. Aku sendiri cukup. Sendirian? Mingyu, akademi modu kami adalah akademi terkuat. Hanya akademi imtian yang perlu kita waspadai. Lawan murid biasa. Jipian sendiri sudah cukup. Kalian berlima sekaligus saja. Serang! Akademi Modu tetap kuat ya. Cuma turunkan 1 murid saja langsung menang. Sepertinya kali ini juara tetap Akademi Modu. Akademi Modu menang. Selanjutnya Akademi Q lawan Akademi Lingshu. Gampang sekali. Selanjutnya selama bukan lawan Akademi Hintian, kita bisa lawan Akademi lain 1 lawan 1. Bu Biang, kamu tahu apa kebutuhan Akademi Indian kami? Rektorku, aku paham. Tapi ada sulit. Meskipun Akademi Indian kami sederajat dengan Akademi Modu kalian. Tapi sebenarnya selalu di bawah Akademi Modu. Kalau kali ini kamu bantu Akademi Indian kami raih juara pertama, aku Guyu pasti akan balas jasamu. Rektor Bu, dengarkan aku. Tadinya rencana lancar. Tapi tiba-tiba muncul murid bernama Ningyu. Anak ini cukup kuat. Aku nggak bisa mengendalikan dia. Cuma 1 murid. Bukan masalah. Aku sudah hubungi akademi lain yang masuk 10 besar. Kali ini selama kamu buat masalah saat murid bertanding, Akademi Ingtian aku pasti bisa raih juara. Buat masalah nggak masalah. Hanya sudah. Ini 1 benda cetak tingkat menengah. 1 setara 100 benda cetak tingkat rendah. Setelah berhasil aku beri kamu 10 lagi. Kalau begitu, aku Jiang Tianyu akan usahakan sepenuhnya. Bagus. Kerjasama yang akan. Tapi Rektor Go, kalau bisa, tolong bantu aku hancurkan Ningyu. Mudah saja. Pasti. Akademi Lingshu menang. Wah, cepat banget. Belum sempat lihat cara Akademi Lingshu bertarung, sudah selesai. Murid-murid Akademi Lingshu kuat-kuat semua. Sepertinya Akademi Lingshu bakal jadi kuda hitam. Mereka tidak mah. Kekuatan mereka memang tidak lemah. Entah dari mana Akademi Lingshu dapat 5 orang ini. Dari saya di Temangkuan, sebenarnya bisa masuk ke Akademi Modu. Selanjutnya, Akademi Lingshu melawan Akademi Modu. Cepat sekali giliran kita lagi. Kali ini maju bersama saya. Kita 1 lawan 5 belum tentu menang. Tunggu dulu. Lawan Akademi Lingshu tetap 1 orang saja yang maju. Guru Jiang, Akademi Lingshu tidak lemah. 1 orang maju mudah kalah. Di awal turnamen kalian berlima maju, itu mempermalukan Akademi Modu kita.
Tradisi Akademi Modu selalu 1 lawan 5. Tahu satu orang telah bagaimana? Kalah berarti kemampuan kalian kurang. Jangan banyak bicara. Kalau kalian takut, maju berlima saja. Kalau masih ingin Akademi Moduku dipandang orang, maju 1 orang. Ini. Biar aku saja. Lawan Akademi Lingshu, Akademi Modu cuma kirim 1 orang. Harus diakui, Akademi Modu benar-benar tidak menaruh akademi lain di mata. Akademi Modu terlalu sombong. Ternyata cuma kau seorang yang maju. Kurangi omong, mulai saja. Hajar dia! Rasakan ini! Kuat sekali! Penasihat dari Akademi Modu. Jangan lupa, kami berlima. Situasinya agak buruk. Kerjasama kelima orang Akademi Lingshu terlalu kompak. Dugu Chang cukup kuat. Harusnya bisa menang. Hangga saja. Hanya kajeng Kim menangkapiku kapra. Segel pisau dewa. Buka! Dugu Cheng dulu pangkas ya. Ini serangan terkuatnya. Hari ini biar kulihatkan kemampuanku. Tahan. Segel, perisai batu. Segel, penghalang air. Segel, dinding kayu. Segel, perisai emas. Wah, serangan yang kuat. Disiplin untuk orang tidak bisa menang serangan ini. Pantas saja dari keluarga Dugu. Menunggu saat ini saja. Serang. Setelah kubuta prejudisiku, biar paling lemah. Lawan justru tangkap momen itu. Ini artinya mereka sangat paham Dugu Tang. Oh, rupanya kita jadi sasaran. Tempat tukar 1, kau kalah. Akademi Modu kali ini terlalu sombong. Aduh, babak kedua sudah tersingkir. Meskipun Akademi Modu cuma kirim 1 orang, tapi ini juga aib yang belum pernah terjadi. Akademi Lingshuku akan kalahkan Akademi Modu. Ciptakan sejarah. Siapa bilang aku kalah? Terima pukulanku langsung. Kau masih bisa berdiri? Akademi Modu tidak akan kalah. Tenaga sudah habis. Cuma bertahan saja. Serang. Kau benar-benar tamat. Yakin? Apa? Bagaimana bisa? Akademi Modu menang. Menang? Akademi Modu menang. Astaga, baik loh disakakis. Dugu Chang memang hebat. Berasal dalam takut kalah. Dugu Chang sepertinya tidak bisa bertarung lagi setelah ini. Tidak. Tanpa Dugu Chang, kami berempat tetap tak terkalahkan. Selanjutnya yang bertanding adalah Akademi Modu dan Akademi Kinglan. Akademi Kinglan masuk 10 besar. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Akademi Modu akhirnya ketemu Akademi 10 besar. Pertandingan ini pasti seru. Akademi Modu masih berani naik sendirian. Kira kami bodoh. Kali ini berapa kami akan hajar kalian. Guru Jiang, kami berempat naik. Tunggu dulu. Akademi Kinglan sedang menantang kita. Kalian berani naik sendiri? Guru Jiang. Akademi Kinglan masuk 10 besar. Sulit menang sendirian. Lagi-lagi Kapten Akademi England, Yoking adalah curang kuat di negara Segayo. Kekuatannya sangat lemah. Tidak mudah menghadapinya. Jadi begitu. Kalian tidak berani? Kalau naik berdua, kalian berani? Naik berdua. Sendirian memang agak berisiko. Tapi kalau berdua dan menang lawan mereka, bisa sangat mengangkat nama Akademi Modu. Ini. Bukan soal berani atau tidak. Tidak perlu ambil risiko. Benar. Selama akhirnya Akademi Modu juara pertama. Siapa berani tidak terima? Ming Yu, kau ini kapten. Kau tidak punya jiwa kompetitif? Kau bisa bilang hal yang tidak sesuai karakter Akademi Modu? Akademi Modu ngapain lama-lama? Kalau takut, bisa menyerah. Gua Wei Wei, Ding Tianli, kalian berdua yang naik. Guru Jiang, serius? Kalau kalah, Kalah jadi tanggung jawab saya. Akademi Modu selalu tangguh. Tidak boleh kalah di pertandingan ini. baiklah. Kami naik. Kau aneh. Ming Yu, maksudmu apa? Rasanya kau tidak mau menang. Omong kosong. Sebagai guru pembimbing, saya paling ingin Akademi Modu menang. Mau menang tapi kok banyak trik kotor? Ming Yu, semua ini untuk Akademi Modu. Kau harus tahu diri. Saya bukan orang yang bisa kau pertanyakan. Dimulai. Saya pengasih lagi.
Akademi Modu kayaknya takut sama kita. Tidak berani naik sendirian. Dalam banyak apa? Akademi Kinglan mau disamakan dengan Akademi Modu? Jangan pura-pura di sini. Pertandingan mahasiswa baru kali ini akan jatuhkan Akademi Modu dari tahtanya. Jing Tianli, kita atur strategi. Aku maju duluan. Kau. Lawan mereka tidak perlu strategi. Hajar saja langsung. Ganas banget. Kapok? Sekarang tahu kan bedanya Akademi Kinglan sama Akademi Modu? Dua orang ini kuat. Jalankan rencana 2. Siap. Bisik-bisik apa kalian? Ayo! Sekarang. Segel bayangan melayang. Segel penjebak. Jangan ambil pakai ini. Kira ini bisa kalahkan aku? Tidak berniat mengalahkanmu. Hei! Wewe! Baik, mereka kung tahu lalu siapa di kau. Cepat. Habisi Jing Tianli sekarang. Hancur. Jing Tianli, jangan hadapi mereka langsung. Menghindar. Gue yang hendak bahaya. Gue tidak takut mereka. Sendirian bisa gue hadapi. Dasar nekat. Gue. Cari mati. Jing Tianli, jangan emosi. Aku yang berapa dia? Gue bisa. Dasar anjing. Masih bisa gue hajar. Susah banget. Akademi Modu memang semuanya kuat. Anak-anak. Kapok? Keras kepala. Kau sudah hampir habis tenaga. Sebentar lagi aku sampai. Kami menyerah. Menyerah? Akademi Kinglan menyerah. Jing Tianli sudah tidak bisa bertarung. Kenapa mereka tidak lanjut lawan Kuo Weiwei? Kenapa menyerah? Kau masih segar. Kalau lanjut, aku pasti kalah. Lagi pula, tujuan kami sudah tercapai. Tujuan tercapai? Akademi Modu berdua lawan berlima. Menang! Kau gimana? Tidak bisa berdiri. Bantu gue. Gimana? Nggak bikin malu Akademi Modu kan? Kita menang. Gagal. Gagal total. Hei, apa maksudnya? Kalian ini belum pulang sendirian? Ceroboh. Lukamu sekarang lebih parah dari Dugu Chang. Bisa ikut pertandingan berikutnya enggak? Tanpa aku dan Lugu Chang, masih ada kalian bertiga kan? Tenang, kita nggak bakal kalah. Selanjutnya yang akan bertanding adalah Akademi Modu melawan Akademi Defeng. Kenapa? Baru selesai bertanding, belum sempat istirahat sudah harus tanding lagi. Sepertinya kita dijadikan target. Benar. Yoking tadi bilang tujuan mereka sudah tercapai. Ini konspirasi mereka. Tahu mereka bukan tandingan Akademi Modu, makanya mau mengalahkan kita satu persatu. Sialan. Berani main curang buat nature kita. Pasti Akademi Intian yang dalangnya. Kali ini kita bertiga maju bareng. Tunggu dulu. Guru Jiang, ada apa lagi? Pertandingan merenang. Kali ini juga nggak boleh kalah dari Akademi Modu. Jadi kamu mau apa? Lawan Akademi Defeng, tetap 1 lawan 5. Biar nama Akademi Modu makin terkenal. Idiot. Ningyu, kamu bilang apa? Oh. Oh ya, sia-sia. Kamu juga menghina aku. Bajingan. Kalian pasti gila. Kalian berani menghina guru di depan umum. Balik ke sekolah, aku bakal hukum kalian. Guru? Kamu pantas? Hukum kami? Silakan coba. Guru kecil, kami hormat sama kamu karena baik hati. Tapi kamu percaya sama ini? Ya kami turutin. Akademi Modu, kenapa belum naik? Kalau takut ya menyerah aja. Jalan. Akademi Modu ayahnya takut sama kita. Kalian tadi bukannya sombong. 1 lawan 5? Kok sekarang naik bertiga? Jangan sok nggak tahu kalian bersekongkol buat menjain kami. Menjain kalian terus kenapa? Kalian kan Akademi Modu yang nggak terkalahkan. Nggak bisa 1 lawan 5. Berarti kalian sampah. Apa? Hajar mereka. Baik. Akademi Modu menang. Menang gampang banget. Memang Akademi Modu punya kualitas. Meskipun Akademi Modu cuma sisa 3 orang. Kayaknya juara pertama tetap mereka. Berikutnya akan ada pertarungan seru. Untuk membuktikan kekuatan Akademi Modu. Akademi Modu akan melawan Akademi Century dan Akademi Lijian sekaligus. Apa? Gimana bisa?
Kenapa kami harus lawan 2 akademi sekaligus? Ini nggak adil. Ini guru pembimbing kalian yang daftar sendiri. Sialan. Pasti Jiang Tianyu sibuk dengan Iku lagi. Kalian bertiga adalah elit Akademi Modu. Aku percaya kalian. Jangan bikin malu Akademi Modu. Berani lawan aku. Kalian masih cupu. Akademi Zain Hui, mohon ajaran dari Akademi Modu. Akademi Lijian, mohon ajaran dari Akademi Modu. Kami nggak setuju. Lagu Arbitrix ini melakukan. Bukan kemauan kami. Memang biaya bukan. Pendaftaran sudah selesai. Bisa dibatalkan. Kecuali Akademi Modu menyerah, mundur dari pertandingan. Jiang Tianyu. Kamu memang bajingan. Kalian ingat, demi kehormatan Akademi Modu, tolong berjuang habis-habisan. Gimana? Tidak harus begitu ribu lemah. Kami bahas aku. Aku ini sama aku. Baik. Bertahan. Kami siap bantuin kamu. Kamu Mingyu? Oh, kalian kenal aku? Tentu kenal. Kamu sekarang mahal harganya. Mingyu, mati kamu. Bunuh. Langsung mau bunuh. Ini tidak soal biasa. Sudah aku bilang. Kamu sekarang mahal harganya. Cepat habisi mereka. Begitu Mingyu. Kehidupan bola saks. Pertarungan ini seru. Kayaknya Akademi Modu bakal kewalahan. Lagi pula akan baru sama-sama masuk 5 besar. Ada yang menyuruh kalian pemulukku. Siapa? Kau baru berhak bertanya kalau menang lawan kami. Menang sih gampang. Orang ini hebat juga. Mati. Cari mati. Begini polaan 10 kali. Apa? Kenapa begini? Kekuatanku tiba-tiba berkurang banyak. Bahkan pedangku tidak bisa pegang. Mati. Padaku. Siapa yang aku? Aku belum kalah. Ika apa? Ku buat kau jerah. Ya ini membunuh ayah orang lain sendiri. Jiang Tianyu. Bajingan itu berani membunuhku. Rupanya untuk membunuh Mingyu ini butuh bantuan Akademi Imtian. Mingyu, kami sudah selesai di sini. Ya, belum selesai. Makan akan tajam. Akademi Modu menang. Menghadapi ibu Akademi 5 besar sekaligus, dia menang. Akademi Modu benar-benar tangguh. Tiul, kalian enggak? Itu Akademi Modu pada ibu lagi. Mau bagaimana? Masih bisa berdiri? Bajingan itu semua menyerangku seorang. Mesti menang. Tapi sepertinya tidak bisa bertarung lagi. Selamat atas kemenangan kalian. Kalian sekali lagi mengharumkan nama Akademi Modu. Selanjutnya semoga kalian berdua bisa terus bertarung sampai akhir. Jiang Tianyu. Kau sungguh tidak tahu malu. Terus kenapa? Berani pukul aku? Sialan kau. Ada apa ini? Guru Akademi Modu diserang muridnya. Buru! Kalian menambah satu lagi tuduhan. Apa saja dia bilang kami boyang muko. Semua dengatan. Kami hanya mengabulkan permintaanmu. Kecil begitu tidak ada gunanya. Sekarang aku akan melaporkan kalian. Biar kalian tidak bisa ikut pertandingan berikutnya. Guru Jiang, tahu kelaluan. Lalu kenapa? Kalian murid, aku guru. Di sini aku yang berkuasa. Mau apa kalian? Lebih baik kalian menyerah saja. Pertandingan berikutnya tidak perlu dilanjutkan. Bagaimana? Mati kau. Kau! Mingyu, apa yang kau lakukan dengan gegabah? Mingyu, kau ini mau membunuh orang. Itu kejahatan berat. Guru pembimbing Akademi Modu ditusuk. Masalahnya Daisak. Ini kenapa? Siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mingyu, kau terlalu nekat. Lanjutkan. Mingyu, jangan, hatikan. Salah di mana? Salah, aku salah. Salah di mana? Aku. Rupanya belum benar-benar sadar. Aku seharusnya tidak membuat kalian dalam bahaya. Seenaknya mengatur kalian bertarung. Hingga menyebabkan Akademi Modu kalah. Berlutut. Mingyu, di depan orang banyak begini. Sampah seperti anjing. Kau masih punya muka? Berhenti. Punya. Dipesengkan. Aku ya apa-apa. Dia menyerang di depan umum. Tangkap dia. Teman, kami petugas keamanan di sini. Ikut kami. Bagus. Tanpa Mingyu, Akademi Modu tidak mungkin menang lagi. Kalian tidak berhak menangkapku. Ini medali laut biru. Tidak mungkin. Mingyu baru tahun pertama, tapi punya medali laut biru.
Ayo pergi. Kami tidak bisa menangkap pahlawan pemilik medali Laut Biru. Jangan pergi. Kalau kalian pergi, bagaimana denganku? Dasar sampah. Mingyu, aku sekarang berlutut. Ampuni aku. Aku bukan manusia. Aku tidak batas jadi guru. Agar Akademi Modu kalah, aku sengaja mengatur kalian berlalu sendirian. Aku memang binatang. Selanjutnya, Akademi Modu melawan Akademi Tianjang. Mingyu, bilang kita lagi. Akademi Tianjang peringkat 3. Kalian harus hati-hati. Ayo. Mingyu, lebih baik kau mati dibunuh Akademi Tianjang. Sia-sia. Lama tak jumpa. Kau kenal? Berbufan dari akal di Ciandang. Orang dari keluarga pembuat Sigalbai. Dari Bufan Cruz bertapa. Tahu sampai ini dia ikut bertarung. Ini pasti pertandingan berat. Sia-sia. Kalian berdua bukan tandingan kami. Menyerahlah. Wahai Opa, Akademi Modu mengalahkan kalian semudah membah Kimun. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kalau kalian kalah, kau jadi pacarku. Bagaimana? Mutanding tak keluarkan gading. Kepenat apa? Sepertinya kau takut bertaruh denganku. Oh, yang sia-sia. Ternyata kau juga bisa takut. Siapa bilang aku takut? Orang yang bisa membuat yang sia-sia takut belum muncul. Kau punya bayar. Oh, dia Tuhan. Kalau kami menang, Kau menang. Aku dengan 100 benda katakan kepadamu. siapa yang peduli? Kudengar keluarga kalian baru menemukan reruntuhan kuno. Tahu-tahulah. Berikan kami hak masuk menjelajah reruntuhan itu. Ini. Takut? Tidak bani. Menyerah? Aku setuju. Mari mulai. Bocah tak dikenal itu. Aku beri kau kesempatan turun sendiri. Apa ya? Kau tahu akibat main-main denganku? Aku tidak main-main. Aku ingin jadi ayahmu. Bagus sekali. Cari mati. Tapi kau baik. Bunuh dia. Pantas saja siswa peringkat 3. Memang ku kenal mudah. Bocah, sekali kepada masih bisa kalah. Sialan kau. Apa? Aku ditampar. Siswa Akademi Modu ini terlalu dominan. Satu pemain langsung melempar Gaigufeng keluar. Orang ini dari keluarga mana? Kalian berempat lawan yang sia-sia. Aku sebenarnya akan membunuhnya. Maju. Teknik boneka segel. Mingyu, ini kan punya keluarga dari yang kakak solusi. Cepat menghina. Lambat. Dengan kekuatan tertinggi. Mengendalikan satu tubuh. Ada apa ini? Kenapa tubuhku? Tubuhmu baik-baik saja. Hanya saja dikontrol olehku. Kontrol? Tubuhku tidak bisa bergerak. Berlutut. Tubuhku mengikuti perintahnya. Gawat. Mingyu bikontrol. Beranilah masa bertarung dengan kami. Sekarang kau di tanganku seperti domba mau disembelih. Hidup mati ada di tanganku. Baru saja bilang dia sangat dominan. Tahu sangka secepat ini kalah. Tak ada cara lain. Dia kalah karena tidak waspada. Pekuitan keluarga dan pesolusi. Sekali kena hanya bisa dikontrol lawan. Saya sekali. Seharusnya dia menghindar sejak awal. Sialan. Hancur. Bodoh. Mana tidak sendiri. Tahu kehebatanku kan? Teknik boneka ini memang tanpa solusi untukku sekarang. Aku tidak bisa melupakan diri. Hanya bisa pakai cara lain. Mingyu, kalau kali ini kau tidak mati, aku Jiang Tianyu akan makan tai tiap hari. Bukannya kau jago? Ayo pukul aku lagi. Pertama kali aku dengar permintaan begini. Seekor naga. Hari ini kakak naga kasih tahu layanan menangkap. Kapan naga itu muncul? Kita terlihat jelas. Seperti bunyol tidak kita. Mingyu, ini hewan peliharaanmu? Benar. Kau awis pun kau tidak. Kau bisa. Mingyu ini berhasil menampukkan binatang naga. Biasanya cuma masuk ingat iya suku melakukan hewan peliharaan. Entah gimana caranya dia bisa. Teknik bonekanya gagal. Akhirnya aku bisa bergerak. Sekarang, singkirkan kalian semua. Tanpa teknik boneka, aku bukan apa-apa. Turun sana. Akademi Modu menang. Bisa baik juga. Aku akui aku memehkan Akademi Modu. Memang fondasinya kuat. Punya siswa yang bisa menaklukkan binatang naga. Sialan. Bocah ini balik arah lagi. Sekarang pertandingan final yang menegangkan.
Akademi Modu lawan Akademi Intian. Menurut kalian siapa yang menang? Pasti Akademi Intian. Akademi Modu menang sih, tapi semua babak belur. Aku juga rasa Akademi Intian lebih unggul. Akademi Imtian beda dari yang lain. Akademi Modu tinggal 2 siswa yang cedera. Hampir tidak ada harapan. Kamu masih oke? Cuma luka kecil. Masih bisa bertarung. 5 lawan 2. Belum pernah bertarung semudah ini. Kenapa 5 orang ini aneh semua? Ingin penangannya Cao Tiangan. Tanduk di kepalanya adalah jurus mautnya. Nanti hati-hati. 4 yang sama itu anak kembar 4. Disebut 4 putra kilin. Bang pikirannya nyambung. Bukan. Lihat formasi Akademi Intian, aku tahu sudah pasti menang. Zhao Tianlan minum tidak tegakkan. Ditambah 4 putra, tim impian banget. Masih perlu lanjut? Cao Tiangan, jangan sok di sini. Bertahu-tahu mau. Oke. Hati-hati. Apa? Ouyang sia-sia tereliminasi cuma 1 pukulan. Zhao Tianlan mengaikan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lengah. Cao Tianlan sepertinya sudah master tingkat 4. Apa? Master tingkat 4. Gimana mau lanjut? Masih perlu lanjut? Minju, jangan menyerah saja. Benar. Kamu sudah 1 lawan 5. Tidak tunggu Juma. Zhao Tianlan juga sudah tingkat 4. Selisihnya terlalu besar. Menyerah sekarang bukan hal memaukan. Jawab aku. Menyerah? Kamu kebanyakan mikir. Kalian temani dia main-main. Aku tidak tertarik menyerangnya. Minju, hati-hati sana dengan 4 kirim. Tidak kusangka Akademi Modu tinggal 1 orang. Masih berani di arena. Berani juga. Tapi hasilnya sudah jelas. Apapun yang terjadi, Mingyu pasti kalah. Tugasku selesai. Serang! Copot gigi. Cungkil mata. Korek telinga. Mereka memang susah ditaklukkan. Untuk bisa menghina. Kamu yakin bisa menghina? Berhenti. Sayang. Dia baik ayah. Kerjasama mereka sangat solid. Sempurna. Kecuali punya kecepatan super tinggi. Hanya bisa lanjut dengan kekuatan. Wujud dewa. 10 kali penguatan. Bunuh dia. Wujud iblis. 10 kali pelemahan. Tubuhku serasa dikuras habis. Pasti kemampuan sihirnya. Gunakan serangan gabungan. Serang. Gabungan. Apaan ini? Susah banget. Obat pekiling terlalu kuat. Serangan berempat tidak ada celah. Di mana bisa menang? Serangan kedua sudah paksa keluar serangan gabungan mereka. Kamu lumayan juga. Naga angin. Bertarung bersamaku. Gue datang. Tidak ada pilihan. Harus ajak naga angin bertarung. Kalau tidak, seranglah kendaraan. Naga kasih mereka paket lengkap. Bertukar posisi. Gue kasih ekor naga buat kamu. Bukan asli, cuma bayangan. Susah ditebak. Kamu tahan 2 orang buat aku. Serang. Siap. Dimulai dari... Apa? Palsu lagi. Serangan gabungan. Sialan. Tidak bisa berhindar. Kau naga tidak melindungi Minju dari serangan itu. Dia pasti sudah tersingkir. Kamu tidak apa-apa. Masih bisa bertarung. Kamu jujur juga. Kalau begitu pulang saja. Aku tidak mau pulang. Aku di sini akan menyemangatimu. Ini terlalu lama. Habisi dia. Turun. Aku bilang turun. Pelindung aura gelap. Ningyu! Kamu bisa tahan 2 serangan. Kamu kuat sekali. Coba saja kalau mau tahu. Lagi. Berhasil bertahan. Lagi. Aku salut sama semangatnya. Tapi aku tidak setuju dengan tindakan nekat ini. Minju, menyerah saja. Melangkah saja Minyu. Kamu sudah bagus. Dalam kamus aku, Ninyu, tidak ada kata menyerah. Bagus. Aku suka yang keras kepala seperti kamu. Sebaiknya kamu mati di arena. Ayo lagi. Putus anak. Kenapa aku tiba-tiba di sini? Gerbang iblis terbuka. Waktu lalu aku buka gerbang cahaya dan dapat untuk iblis. Jangan-jangan kali ini aku bisa buka gerbang cahaya kedua?
Yang didapat adalah harganya. Yang dibayar adalah hasilnya. Kali ini harganya agak aneh. Ternyata tidak boleh bicara dengan perempuan selama 3 bulan. Kalau begitu, aku pilih berkorban. Tidak bicara dengan perempuan 3 bulan itu apa? 3 tahun bukan kalah. Baiklah. Perasaan ini, aku menginginkan kunamku tertentu. Yang didapat adalah harganya. Yang dibayar adalah hasilnya. Selamat kamu mendapat kemampuan. Bayangan tanpa batas. Bayangan tanpa batas? Artinya aku bisa bikin banyak diriku sendiri? Coba dulu. Wah, persis banyak. Berarti kekuatannya berlipat ganda? Bocah. Masih bisa berdiri? Jangan-jangan bocah ini mati dipukul? Aduh, sayang banget. Ning Yu ini sudah bagus. Sayang ketemu Chao Tianlan. Berani sih berani. Tapi apa nasibnya? Bocah ini sudah tidak kuat. Umumkan selesai saja. Pertarungan sengit memperebutkan juara selesai. Aku umumkan. Juara turnamen pelajar baru ini adalah... Siapa bilang aku tidak kuat? Ningyo! Kamu benar-benar bikin aku ketawa. Hari ini kamu mau mati di sini ya? Ayo, bekat tentangnya. Bocah, mempat melawan kamu seperti melawan anak 3 tahun. Kali ini pukul sampai dia tidak bisa merangkak. Mau adu jumlah? Aku juga punya. Apaan ini? Aku salah lihat. David 2 orang. Kemampuan apa ini? Bang segini sudah kaget? Lihat apa yang namanya jurus andalan. 3 orang? Ning Yu bisa jadi 3. Aku belum pernah dengar kemampuan seperti ini. Memakai segel itu macam-macam. Ini pasti segel jenis baru. Jangan bengong. Bunuh dia. Serang. Sekarang jumlah kita sama. Lihat siapa takut siapa. Serang. Sialan. Gunakan serangan gabungan. Soal kerjasama, aku lebih kok detayan. Soalnya itu optiku. Satu pikiran 100%. Habisi mereka. 4 anak kilin kalah. Tempat Ning Yu memang tak terkalahkan. Hajar sampai babak belur. Biar kapok. Hentikan. Kami menyerah. Turun. Tinggal kau. Kau pikir banyak orang bisa menandingi aku? Nice eye. Minggir. Pergi. Kau mencari mati. Sialan. Rasakan itu. Zhao Tianlan dipukuli. Kira aku mudah dikalahkan? Maksudnya tidak dia punya kekuatan. Sekarang akan kutunjukkan betapa mengerikannya aku. Bagaimana? Sudah kubilang. Banyak orang bukan tandinganku. Kau begitu mahal lagi uangnya. Orang ini monster apa? Masih bisa mengandalkan diri. Lanjutkan. Tidak muncul. Sepertinya batasku sekarang 4 bayangan. Tapi 5 sudah cukup. Sampah sebanyak apapun tetap sampah. Bentuk dewa peningkatan 10 kali. Bentuk iblis pelemahan 10 kali. Semuanya aktif. Sialan. Tubuhku terasa dikuras habis. Cukup. Dasar sampah. Kau. Zhao Tianlan jatuh. Ning Yu memang hebat. Tapi setahuku, jurus marikan Zhao Tianlan belum keluar. Sialan. Kira aku semudah itu dikalahkan? Super keluarga Zhao. Semua bayanganku lenyap. Serangan tadi sangat kuat. Rasakan kekuatan ultimatku. Inilah super keluarga Zhao. Kekuatan penuh. Tak tertandingi. Menyerah? Super keluarga Zhao memang hebat. Tapi aku tidak menyerah. Kalau begitu akan kupukul sampai kau menyerah. Menyerah? Dalam mimpimu.
Masih berani membenah. Menyerah. Lihat gerakanku. Kau memang keras kepala. Akan kujadikan kau bubur. Mingyu, Bagus. Bocah ini akhirnya mati. Mati. Aduh, habislah. Mingyu pasti mati. Untuk apa? Kau sudah cukup hemat. Bocah, masih bisa bicara? hentikan! Kami menyerah! Bukan urusanmu. Biar dia sendiri yang bilang. Hei, Sawan Irlan, jangan keterlaluan. Ning Yu sudah tak bisa bergerak. Kami menyerah untuknya. Tidak. Siapa suruh dia keras kepala? Aku harus mendengar dia sendiri menyerah. Zhao Tianlan dasar bajingan. Kalau kau Bung Hengyu, kau ada kuat dengan musuh bebitmu. Dan tua gading. Laga Uyang juga ikut. Tidak kusangka kalian sedemikian membelanya. Sudahlah, karena aku Zhao Tiangan berjiwa besar. Aku terima penyerahan kalian. Tunggu dulu. Bocah, kau masih bisa bicara? Aku tidak perlu orang lain menyerah untukku. Baiklah, biar orang lain. Menyerahlah sendiri. Enggak baik-baik. Aku Mingyu. Akan lanjutkan pertarungan.